Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Maaf Pak ya, saya mengganggu waktunya. Saya minta waktunya sebentar untuk saya wawancarai tentang kebijakan menteri yang baru dan kurikulum di sekolah SDN 013 Longkali. Oke, langsung ya Pak ya wawancara. Oke, untuk pemahaman terhadap kebijakan, apa pemahaman Bapak mengenai kebijakan baru pada Menteri Pendidikan ini? Terlalu banyak karena belum ada keputusan yang pasti dari kebijakan dari menteri kita yang baru. Tapi kalau misalnya pidato beliau tentang kebijakan misalkan yang dilaksanakan di tahun 2005 ada beberapa hal yang sempat kami tangkap. Contohnya yang pertama ada 7 gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Sempat kami mendengar statement dari Menteri Pendidikan yang baru bahwa UKSN bisa mengajar di sekolah swasta. Itu salah satunya itu kan. Terus Pak, bagaimana dari kebijakan yang ini menurut Bapak paling relevan untuk konteks pembelajaran di sekolah? Kan ada beberapa tuh yang kayak Uh, apa nih, melakukan kajian ulang untuk UN, ujian nasional, zonasi. Terus ya, ini kan semenjak Menteri Pendidikan yang baru beberapa 5 kali ini kan menitik beratkan pada program merdeka yang pada kebijakannya itu menghapus ujian nasional. Itu memang ada ini apa dampak baik dan dampak buruknya dalam zonasi misalnya. Zonasi ini kan bisa ini dibuat agar siswa bersekolah di sekolah yang dekat, ya. Ya. Karena tentunya kalau misalnya siswa milih-milih sekolah tidak berdasarkan zonasi, pastinya sekolah-sekolah yang modelnya yang dalam tanda kutip itu kurang sesuai. Jadi kekurangan di nah kemudian sekolah yang misalnya dikatakan sukses akan menunjukkan muridnya di sana. Nah kita kutilah yang di dalam tanda kutip ada suatu sekolah itu anak yang bisa begini bisa masuk sekolah, anak yang bisa begini bisa masuk sekolah. Ini kan begitu kan. Dan tapi kalau misalnya ujian nasional, memang ujian nasional ini sebenarnya jangan menanggung apa yang kurang baik sebenarnya karena ada ketika ujian nasional seperti kita dulu kan ada namanya ujian nasional. Kalau sudah mendekati ujian nasional itu kita ada prinsip atau lebih prinsip lagi dalam belajar. Tapi kalau yang kenyataan sekarang ini kan karena di waktu ujian nasional ada ya nanti itu dan karena ujung-ujungnya pasti lulus. Nah itu mungkin ada. Oke, untuk dapat terhadap praktik mengajar nih Pak, bagaimana kebijakan ini akan mengubah cara Bapak merancang pembelajaran di kelas? Baik, kalau misalnya setiap kebijakannya mungkin kita tidak cuma melihat dari misalnya ini kebijakan ini tapi intinya dalam pembelajaran itu mulai 10 itu artinya itu belajar bisa dalam belajar pembelajaran di kelas apalagi ini kan kalau misalnya pembelajaran ini kan yang titik beratkan ini pada nanti pembelajarannya menyenangkan kemudian proyek terima maka kita namanya paguyuban. Nah kalau misalnya belajar pembelajaran dalam kelas itu tergantung kita melaksanakan pemeriksaan ini berarti yang kita laksanakan adalah bagaimana dalam pembelajaran di kelas ini mengakomodir seluruh keanekaragaman peserta didik yang dimaksudkan dengan berdiferensiasi karena apa di dalam program berdidik ini kan kita ditekankan kita merasa pembelajaran berdiferensiasi. Terus
Untuk, apakah ada dukungan yang dibutuhkan dari sekolah atau dinas pendidikan untuk menerapkan kebijakan ini secara efektif? Kebijakan yang dimaksud ini pasti kebijakan yang kita bicarakan tentang performance ya. Iya. Tentunya sebuah sekolah karena di sekolah ini kan elemennya banyak, ada pembeda sekolah, ada kepala sekolah, kemudian ada guru, ada siswa, wali murid. Nah ini elemen-elemen yang sebenarnya yang menjadi satu yang kita sebut sebagai warga sekolah atau mereka-mereka yang punya andil dalam lingkungan sekolah. Tentunya untuk bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang atau misalnya sesuai dengan kehidupan sekolah kita, tentunya kita membutuhkan ini semua elemen yang berada dalam sekolah sekolah tadi, bagaimana cara kepala sekolah mendukung kami, kemudian bagaimana kolaborasi itu ini apa mengizinkan kami sebagai guru atau uh, sebenarnya langsung belajar tapi macam kemudian kemudian untuk bisa mengikuti webinar agar bisa mengembangkan kompetensinya terus ini juga meningkatkan kolaborasinya lagi karena ada yang misalnya kurang atau kurang bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang dalam belajar kita yang kita maksud sebagai teman-teman begitu begitu sebagai perpanjangan tangan dari bisa sebagai pendukung dari luar karena kita ini perannya juga sangat penting bukan di dalam sekolah tapi juga di luar sekolah karena ini apa banyak timbul dan masyarakat dari luar tentang bagaimana keadaan sekolah kalau begitu bisa saja mudah ini baiknya ini buruknya kalau jika ada buruknya bisa kita sebagai penengah kemudian dukungan yang diberikan oleh orang tua misalnya. Orang tua ini kan kalau bisa dalam pembelajaran kurikulum Indonesia ini berperan sebagai ini kita atau kami sebut sebagai paguyuban. Karena dalam pembelajaran kurikulum Indonesia orang tua kami ajak untuk bisa masuk ke dalam pembelajaran. Jadi contoh misalnya kadang-kadang dalam pembelajaran tua orang kita bisa melibatkan orang tua atau misalnya dalam proyek terlibat kita bisa ambil orang tua sebagai fasilitator atau sebagai kita bisa Baik, untuk dampak terhadap itu kan pasti ada harapan dan kekhawatirannya ya Pak ya. Untuk harapannya dulu, apa harapan Bapak terhadap dampak kebijakan ini terhadap kualitas pendidikan? harapan kita khususnya sebagai guru karena kita yang menghadapi tiap hari di kelas khususnya kemudian sekarang di sekolah harapan kita apa yang kita berikan kepada peserta ini apa yang kita dapatkan dari luar untuk meningkatkan kekuatan karisma kita sebagai guru meningkatkan kompetensi kita sebagai guru ini adalah ini apa karakter karena orang itu bisa lebih lagi karena ternyata dari semua kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanya benar kalau bisa saya katakan kecil kemungkinan hanya benarnya kebijakan yang dicari karena kurikulum yang ada saat ini menyesuaikan dengan kebutuhan zaman karena kita lihat sekarang ini kan ini kan belum bisa coba misalnya sampai itu siapa jelaskan kata-kata mereka pasti kata-kata kata-kata karakter itu yang kita ingin bangun karakter ini kita ingin bangun kebijakan di kurikulum itu karena kurikulum ini atau kebiasaan ini atau misalnya apa yang kita lakukan bisa meningkatkan karakter mereka dengan baik lagi. Oke. Untuk kekhawatiran ya Pak ya, adakah kekhawatiran yang muncul terkait dengan kebijakan ini? Pasti ada harapan, pasti ada kekhawatiran. Ya,
pastinya kebetulan kami sebagai guru kan juga tentunya bukan apalagi guru-guru kami ini kan juga banyak yang sudah pastinya sebenarnya ini kurikulum ini kan menuntut perubahan zaman karena setiap zaman pasti berbeda takut ya kita kemudian ya kan itu sebagai guru tidak bisa mengikuti perubahan zaman. Contoh kalau misalnya kata-kata segala kecil pada kami, tapi kami masih berada di titik nol, nah itu membuat kami kebaca. Sehingga kami tidak bisa mengikuti mereka. Artinya ya, kami tidak bisa mengerti mereka karena sesungguhnya karakter itu bisa masuk, bisa kita mulai, kalau kami sebagai guru masuk ke dalam lingkupnya mereka, seperti kami tidak bisa masuk ke situ. Mungkin itu kebetulan kami. Oke, untuk kurikulum merdeka nih ya Pak ya. Menurut Bapak nih Pak, lebih efektif mana sih K13 atau kurikulum merdeka? Karena kan kemarin itu kan kurikulum K13 tuh terus diganti, tiba-tiba diganti kurikulum merdeka. Terus itu lebih efektif yang mana sih Pak? Menurut saya efektif dan tidak efektif itu tergantung yang mengatakan karena bukan kompetensi atau misalnya terlambat pelajaran secara kontinu. Kalau masa tiba-tiba ada namanya kurikulum merdeka sebelumnya itu bukan kurikulum merdeka, tapi program Ya. itu tiba-tiba muncul karena pada saat itu kita masuk ke dunia pandemi. Artinya pandemi di dalam itu kan tidak boleh tetap keluar, tidak boleh tetap buka. Muncullah kurikulum namanya produk yang mewajibkan seluruh peserta didik harus menyebut harus mempunyai sakti, harus mempunyai internet. Menurut saya, kalau misalnya ini kan K13 ini sebenarnya sudah bagus. Menurut saya sudah bagus, karena kurikulum itu kan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kenapa namanya kurikulum merdeka? Karena pada saat dari prototip langsung pemerintah inginnya langsung bisa punya kebijakan pemerintah atau kebijakan yang berlanjut itu siswa atau semua elemen pendidikan di hadapan masyarakat harus bisa mengatasi. Nah, menurut kurikulum merdeka kalau misalnya ditanya lebih efektif lagi kemasan sebagai guru saya masih memilih kurikulum merdeka ya kalau misalnya saya mengatakan kurikulum merdeka lebih efektif karena semakin kebijakan ya kenapa saya mengatakan kurikulum merdeka lebih efektif dari kurikulum merdeka ini peserta didik pasti namanya ini ini terlihat contohnya guru-guru agama yang pernah tiba-tiba berbuat kurikulum merdeka mereka harus dipaksa menggunakan kanvas. Nah, menurut saya lebih efektif di kurikulum merdeka. Oke. Terus Pak, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan prinsip kurikulum merdeka? Prinsip kalau merdeka adalah terbesar saya ini karena kita di agama masih belajar berproses ada tiga hal yang ditekankan dalam kurikulum merdeka. Yang pertama adalah minimal, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian paguyuban. Nah, dalam proses pembelajaran ini kami harus lulus banyak pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya sebanyak berpusat pada peserta didik itu kami harus memahami setiap kalimat adalah dalam kelas. Artinya dalam pembelajaran kami harus melakukan proses belajar namanya proses pembelajaran diferensi. Nah, tantangannya ini pastinya bingung. Ini bagaimana ini kalau misalnya dalam satu kelas ini kalau tidak sementara kami pasti semua dapat yang murid, dapat kebutuhan yang murid. Jadi kami sebagai guru masih menebak-nebak. Jadi kalau ada perintah proses yang modelnya dalam tanda kutip itu salah dalam pelaksananya dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu sangat melangkah dalam pembelajaran yang menurut kami berpusat pada peserta didik padahal ternyata bukan itu yang dilakukan pemerintah. Ini bagaimana?
apakah ada perubahan untuk siswa dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka, Pak? Kalau perubahan siswa secara signifikan, mungkin kalau menurut saya pribadi, ini kan hampir selalu gitu ya. Karena di ke-13 juga ada pembiasaan. Kemudian di kurikulum Merdeka juga ada pembiasaan yang memang yang menjadi concern dari ke-13 dengan kurikulum Merdeka adalah materi esensial. Kalau bisa dilihat di ke-13, siswa untuk menyelesaikan materi dari siswa itu mungkin ya kalau misalnya siswa yang malas membaca dari siswa yang malas menulis akan ada perubahan ini. Kenapa? Karena masyarakat 13 itu betul-betul tuntas ya. Artinya tuntas itu semua pelajaran diberikan kepada siswa tentang normalisasi kemampuan siswa. Karena kan pasti kalau di dalam pembelajaran bahasa itu kan pembelajaran ada minatnya. Ada siswa minatnya olahraga, di matematika. Dengan siswa yang sukanya di seni, ada minat di olahraga. Tapi ketika itu lebih seperti itu. Tapi gambar tentunya sampai habis sekolah untuk semuanya dipelajari, misalnya di buku. Semua materi dipelajari. Tapi kalau di kurikulum mereka, kan tidak bahkan bisa memilih. Guru lagi dulu pelajar hitung, tapi semua memilih matematika gitu. Guru mungkin dengan kebijakannya bisa belajar dua. Atau misalnya guru saya maunya nanti matematika sama fisika. Guru bisa belajar waktu. Kalau merasa kata-kata itu merasa terkejar-kejar oleh materi jadi bisa jadi peserta ini tuh merasa lebih jauh baik, mungkin lebih bertemu pembelajaran. Kan gitu kan. Oke. Apa kendala yang sering muncul dalam kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Ini masalah kegiatan gimana yang berpasangan dengan pentingnya karena bukan guru tersebut misalnya tidak itu melaksanakan perintah itu, tapi dia itu dengan dia minta bentuk-bentuk contoh kalau misalnya guru acak misalnya di kita misalnya guru kita itu sudah guru SD itu misalnya harus bisa memposisikan diri maksudnya harus masuk ke kelas itu dulu kan atau kelas 2 dulu kan kelas 3 dulu kan ada kan dengannya yang di situ guru yang bisa menyediakan waktu kalau bisa kan harusnya di kelas itu di bagian atau kelas ini bisa di kelas 2 nih atau bagian 5 mungkin ini menyediakan waktu itu sebenarnya. Untuk evaluasi nih Pak, evaluasi apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kurikulum Merdeka agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik? Mungkin kalau evaluasi mungkin bahasanya mungkin semakin baik kalau misalnya kalian mengevaluasi untuk memperbaiki performa tetapi untuk mengembangkan dalam performa yang pribadi sebagai sebuah contoh dalam pelaksanaan dalam sekali apa karena beberapa sekolah misalkan ada jauh-jauhan harus beralih ke bertani. Jadi sebenarnya ini bisa membebankan kepada pihak pendidik karena itu kan nanti kalau ini tidak diikuti sebagai sekolah yang tidak punya ini pasti akan dengan minuman. Kalau misalnya mencapai dari luar pasti itu meminta sumbangan kepada balik nah, mungkin ini yang saya yang bisa kita lakukan. Memang memastikan ini sebenarnya yang berlaku yang terjadi setelah masyarakat ini adalah bukan menjadi tampilan-tampilan dari pembelajaran lainnya. Mereka tidak ada. Nah, untuk ini nih Pak, bagaimana sih Pak keterbatasan SAPRAS atau sarana prasarana sekolah
seperti akses internet mempengaruhi pelaksanaan kurikulum Merdeka. Kemudian bagaimana kita menentukan bukan hanya buku karena itu dijaga oleh teman-teman jadi sebenarnya itu kami praktek kerja untuk menentukan kan kelihatan. Oke. Ini Pak, pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Tadi kan kita sudah membahas nih tentang kebijakan, kurikulum Merdeka, terus banyak sekali keluhan dan harapan, evaluasi juga. Terus nih Pak, saya mau tanya sama Bapak, apa yang Pak Hendra harapkan dapat dicapai melalui penerapan kurikulum Merdeka di masa depan, khususnya untuk siswa di daerah terpencil? Oke. Oke Pak, sini sudah selesai wawancaranya ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Makasih juga untuk Bapak bisa diwawancarai. Semoga dengan wawancara ini dapat menambahkan ilmu kepada saya, apalagi saya kan calon guru, jadi banyaklah bekal dari baik Pak. Oke, mungkin itu saja Pak. Soalnya rapatnya sudah mau berakhir. Oke, makasih ya Pak ya, membantu. Baik Pak, amin. Terima kasih. Sudah, tuh. Boleh keluar Pak. Iya Pak.